Baik, izin memperkenalkan diri, saya Siva Sri Suryani, izin ya Ibu, mengganggu waktunya. Iya, boleh. Izin untuk mewawancarai terkait makanan tradisional. Nah, sebelum mewawancarai, boleh perkenalan dulu? Iya. Baik, perkenalkan nama saya Isra Sita, saya mengajar di SD Negeri Pasir Kaliki Mandiri 1 Kota Cimahi. Baik, kita mulai saja mungkin ya. Baik Ibu, ke pertanyaan pertama, apa saja makanan tradisional Sunda yang masih sering dikonsumsi oleh masyarakat di sekitar? Iya. Untuk makanan tradisional yang tentunya masih dikonsumsi oleh masyarakat tradisional, salah satu contohnya nasi liwet ya. Biasanya nasi liwet suka dikonsumsi saat botram gitu ya, acara meriung. Kemudian makanan yang lainnya seperti combro, lotek, kemudian ada soto juga ya, kemudian ada cireng dan mungkin masih banyak lagi yang masih sering dikonsumsi oleh masyarakat gitu. Nah, apakah Ibu mengetahui makna atau filosofi dari salah satu makanan tersebut? Ya, mungkin salah satu filosofinya adalah combro ya. Kebetulan saya ini suka sekali dengan combro gitu ya, dengan khasnya yang renyah gitu ya. Apalagi combro itu kan kepanjangan dari oncom di jero gitu ya. Mungkin sedikit filosofinya dari combro ini yaitu terkenal akan kesederhanaannya dan juga ketahanan dan inovasi. Mungkin kesederhanaan di sini adalah dari bahan-bahannya, mulai dari singkong gitu, kemudian ada combro dan juga kelapa. Kemudian ada dari ketahanannya itu, combro ini kan jauh dari bahan pengawet ya tentunya gitu. Jadi kita mengolah olahan combro itu dengan bahan-bahan yang ada tanpa ada bahan-bahan pengawet. Kemudian untuk inovasinya, nah combro ini kan ada oncomnya di jero yang kita olah, yang kita cetak menjadilah oncom di jero atau combro. Nah, kemudian selain itu juga eh, combro ini adalah melambangkan kebersamaan ya. Kita padu-padankan antara paru dan singkong dengan paru dan kelapa yang kemudian di dalamnya ada oncomnya. Selain itu, eh, combro ini melambangkan juga selain kebersamaan adalah melambangkan kebersamaan bagaimana masyarakat lokal untuk membudayakan bahan ataupun sumber daya lokal yang ada di sekitar gitu. Nah, apakah menurut Ibu, anak-anak zaman sekarang masih mengenal makanan tradisional Sunda? Untuk zaman sekarang ya bisa dibilang zaman milenial tentunya anak-anak masih mengenal, namun tidak semua anak-anak eh, mengenal dan juga menyukai makanan tradisional ya. Karena makanan tersebut kan banyak dikenal atau dikonsumsi terutama di daerah Jawa Barat gitu. Nah, selain itu juga eh, makanan tradisional itu khasnya adalah pewaris kebudayaan, tentunya diwariskan oleh turun-temurun dari para leluhurnya. Tentunya apalagi sekarang adanya zaman media sosial mungkin ya, anak-anak yang zaman sekarang yang tadinya tidak tahu makanan tradisional dengan adanya media sosial mungkin anak-anak jadi ingin mencoba. Nanti kalau enak mungkin jadi sering mengkonsumsi, kalau mungkin tidak enak ya anak-anak zaman sekarang lebih mengkonsumsi ke makanan fast food atau cepat saji. Nah, menurut Ibu sih, apa makanan tradisional Sunda yang biasanya disajikan pada upacara adat? Kalau makanan Sunda yang masih disajikan saat upacara adat itu biasanya nasi liwet. Nah, nasi liwet ini terkenal ya, jangankan di saat upacara adat, saat kita mungkin pergi ke rumah makan atau ke restoran-restoran tertentu, pasti nasi liwet masih incaran ya, masih senang digemari. Kemudian selain itu di upacara adat itu makanan tradisional yang masih disajikan yaitu bakakak hayam ya. Biasanya mau itu sunatan, mau itu nikahan, sering ada khasnya itu bakakak hayam ya. eh, yang tentunya ayamnya itu ayam ayam kampung ya, bukan ayam boiler gitu. Selain itu mungkin ada lagi yaitu karedok ya. Karedok biasanya suka juga disajikan di upacara adat atau di
acara-acara tertentu. Selain karedok mungkin ada juga lalaban ya, lalaban sama sambal dan juga ikan asinnya tentunya. Nah, menurut Ibu, mengapa penting untuk melestarikan makanan tradisional Sunda? Ya, menurut saya kenapa penting untuk melestarikan makanan tradisional Sunda? Tentunya karena merupakan bagian dan warisan budaya yang sangat berharga. Kalau kita tidak melestarikannya oleh kita sebagai generasi, ya sama siapa lagi tentunya ya. Karena kalau tidak kita melestarikan, karena kalau kita tidak bisa membudayakan, otomatis makanan tradisional itu akan tenggelam ya, anak-anak itu tidak akan mengenal gitu ya. Anak-anak pasti akan mengenalnya makanan-makanan yang cepat saji tentunya gitu ya. Mungkin selain itu juga makanan tradisional itu bisa atau kaya akan sejarah dan juga filosofi ya, dan kearifan lokal dalam mengolah makanannya. Karena biasanya makanan tradisional itu diolahnya ya alami gitu, tanpa alat seperti di pabrik-pabrik gitu ya, tapi diolah oleh kita dengan alat seadanya gitu. Nah, selanjutnya, apa tantangan terbesar dalam menjaga agar makanan tradisional Sunda tetap dikenal oleh generasi muda? Ya. Tantangan terbesar dalam menjaga agar makanan tradisional tetap terjaga di kalangan generasi muda yaitu perubahan gaya hidup. Karena tidak bisa dipungkiri zaman milenial sekarang gaya hidup pun ya ikut eh, melakukan perubahan ya. Kemudian preferensi makanan yang lebih condong ke makanan modern gitu ya. Anak zaman sekarang kan inginnya yang praktis, yang ingin cepat saji, nggak mau yang repot-repot, nggak mau yang susah-susah, apalagi yang ribet-ribet gitu. Pengennya yang instan, yang cepat saji gitu. Jadi tantangannya yaitu dengan gaya hidup, kemudian preferensi makanan yang lebih cenderung ke makanan modern, kemudian kurangnya minat pengetahuan generasi muda terhadap makanan tradisional Sunda gitu. Nah, selanjutnya, menurut Ibu bagaimana cara mengenalkan makanan tradisional kepada anak agar mereka tidak hanya suka makanan cepat saji? Ya, untuk mengenalkan makanan tradisional ke anak-anak zaman sekarang tentunya anak-anak itu akan akan mengena ketika anak-anak itu terlibat langsung terhadap proses pembuatannya. Misalkan tadi combro, anak-anak itu diajak bagaimana nih cara membuat combro gitu. Jadi terlibat langsung dalam pengolahannya, dalam pembuatannya. Tentunya nanti setelah apa yang dilakukan, setelah apa yang terlibat, mereka mencoba untuk mencicipinya gitu. Jadi nanti anak-anak akan mengenal kalau setelah mengolah, setelah membuat. Selain itu tentunya kita membiasakan makanan tradisional tradisional itu menjadi makanan cemilan sehari-hari buat kita gitu. Ini mah jangan ingin mengenalkan tapi di rumahnya cemilannya yang kayak ciki, kayak apalah gitu ya. Tentunya kalau kita mengenalkan cemilannya makanan Sunda kayak comring gitu ya, combro kering gitu. Nah, itu kan makanan Sunda juga, cuman kalau combro basah, kalau comring mungkin kering. Nah, itu jadikan cemilan. Jadi anak-anak pun lebih mengenal jadi makanan tradisional. Selain itu, selain mengenalkan, kita juga menceritakan kisah-kisah atau filosofi-filosofi terhadap makanan tradisional itu, bahwa salah satunya bahwa makanan tradisional itu adalah salah satu warisan budaya yang harus kita kembangkan. Dan tentunya dengan ada makanan tradisional itu bisa kita jadikan juga sebagai makanan khas untuk para wisatawan tentunya, apalagi kalau di daerahnya itu ada tempat-tempat wisata biasa dikenal oleh-oleh gitu. Nah, itu bisa kita lestarikan juga gitu. Oke, mungkin untuk yang terakhir, apa sih harapan Ibu terhadap generasi muda dalam melestarikan budaya Sunda melalui makanan tradisional? Ya. Harapan saya untuk generasi muda terhadap makanan tradisional tentunya semoga anak-anak generasi muda lebih mencintai gitu ya,
lebih mencintai, lebih membudayakan makanan tradisional ini gitu. Karena kalau tidak sama kita generasi muda ya sama siapa lagi kalau kita tidak melestarikan dan membudayakan makanan tradisional gitu ya. Kemudian selain itu kita harus menjadi konsumen ya. Jadi apa yang kita konsumsi makanan tradisional itu kita juga harus bisa mempromosikan gitu ya ke masyarakat luas, ke bahkan bisa jadi ke mancanegara bahwa ini loh makanan khas kita itu gitu. Jadi kan selain kita konsumsi, selain kita mempromosikan, nah kita juga harus ikut terlibat dalam kreatif dalam pembuatannya. Lebih lebih ini aja lebih canggih gitu ya di media-media sosial mempromosikan makanan-makanannya gitu. Mungkin cukup Ibu pertanyaan dan jawabannya sangat puas sekali. Terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama.